Saat Arman membeli rumah tua dengan harga murah, ia mengira keberuntungan berpihak padanya. Namun, cermin di ruang tamu tidak pernah memantulkan bayangan yang sama. Hingga suatu hari, bayangan itu keluar dari kaca dan mengambil alih tubuhnya, meninggalkan jiwanya terperangkap selamanya di balik cermin yang mengintai jiwa berikutnya. Arman berdiri di depan rumah tua yang baru saja dibelinya. Bangunan itu berdiri megah dengan cat yang mulai pudar dan jendela-jendela besar yang berdebu. Dari luar, rumah itu terlihat kokoh meski usianya sudah puluhan tahun. Atapnya menjulang tinggi dengan bentuk segitiga klasik yang memberi kesan elegan pada masanya. Halamannya luas, dipenuhi ilalang setinggi lutut dan pohon besar yang terlihat angker. Meski tampak tak terawat, Arman melihat potensi besar di sana. Ia yakin bisa mengubah rumah ini menjadi tempat tinggal yang nyaman. Harga rumah itu sangat murah dibandingkan ukuran dan lokasinya. Agen properti bilang, rumah ini sudah lama tak dihuni dan pemilik sebelumnya menjualnya tanpa banyak bicara. Arman tidak peduli dengan alasan di balik penjualan murah itu. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk memulai hidup baru dengan modal yang tidak terlalu besar. Ia sudah membayangkan betapa nyamannya tinggal di rumah seluas ini, jauh dari kebisingan kota dan hiruk-pikuk lingkungan padat. Saat pertama kali memasuki rumah, aroma apek menyeruak di udara. Debu tebal menutupi perabotan tua yang ditinggalkan begitu saja. Lantainya berderit pelan setiap kali diinjak, seolah memprotes langkah asing yang mengganggu kesunyian rumah itu. Ruang tamu yang luas dengan perapian tua di sudutnya menyimpan kesan klasik yang elegan. Arman membayangkan betapa indahnya ruangan ini jika dibersihkan dan ditata ulang. Tangga kayu yang melingkar ke lantai 2 berdiri kokoh meski terlihat lapuk dimakan usia. Dindingnya dipenuhi bingkai foto yang gambarnya sudah memudar, menyisakan siluet wajah yang samar-samar. Arman merasakan hawa dingin saat melewati tangga itu, tapi ia mengabaikannya dan melanjutkan eksplorasinya. Setiap ruangan memiliki jendela besar yang menghadap ke halaman yang luas. Cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai tua menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai berdebu. Saat memasuki kamar utama, Arman terdiam sejenak. Ruangan itu sangat luas dengan lantai kayu yang dingin. Jendela besar menghadap langsung ke pohon tua di halaman belakang. Ada lemari besar di sudut ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam lemari itu, tapi lagi-lagi ia mengabaikannya. Pikirannya terlalu fokus pada rencana renovasi dan dekorasi ulang. Ia ingin kamar ini menjadi tempat istirahat yang nyaman. Arman berjalan ke dapur yang terletak di bagian belakang rumah. Dapur itu masih lengkap dengan perabotan kayu klasik dan kompor tua yang berkarat. Meja makan besar di tengah ruangan ditutupi kain putih yang sudah menguning. Aroma lembab tercium kuat di sini, seolah-olah ruangan ini sudah lama tidak terjamah. Ia membuka salah satu lemari dapur dan menemukan piring-piring porselen tua yang tertata rapi. Semuanya berdebu, tapi masih utuh tanpa retakan sedikit pun. Ketika ia hendak meninggalkan dapur, suara samar terdengar dari arah sumur tua di halaman belakang. Sejenak Arman merasa merinding, tapi ia cepat-cepat menghilangkan pikiran aneh yang mulai mengganggunya. Ia berpikir mungkin itu hanya suara angin yang lewat. Ia melangkah keluar rumah, menatap bangunan tua itu dengan senyum puas. Arman merasa sudah mengambil keputusan yang tepat. Rumah ini memiliki potensi besar untuk menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ia sudah membayangkan akan memasang lampu gantung klasik di ruang tamu, mengganti lantai kayu yang berderit, dan menata ulang taman yang dipenuhi ilalang. Semua rencana itu membuatnya semakin yakin bahwa rumah ini adalah investasi yang menguntungkan. Namun, saat ia berbalik menuju mobilnya, dari jendela kamar utama terlihat tirai yang berkibar pelan, meski tidak ada angin sama sekali. Arman tidak menyadarinya. Ia terlalu fokus pada bayangan indah masa depan yang sudah ia rancang di kepalanya. Ia tidak menyadari bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menantinya dengan sabar.
sesuatu yang sejak awal sudah memperhatikannya. Malam pertama di rumah itu terasa sunyi. Arman duduk di ruang tamu, menikmati kesunyian yang tidak pernah ia dapatkan di apartemen lamanya. Ia merasa tenang, jauh dari kebisingan kota yang selalu membuat kepalanya pusing. Ia tersenyum puas sambil memandang ruangan luas dengan perapian tua di sudutnya. Besok ia akan mulai membersihkan rumah ini dan merapikan semua perabotan yang tertinggal. Saat malam semakin larut, hawa dingin mulai merambat. Arman merapatkan jaketnya, berpikir udara malam di sini memang lebih dingin dari yang ia bayangkan. Suara angin di luar terdengar seperti bisikan samar yang berputar-putar di sekitar rumah. Ia mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur lebih awal agar besok bisa bangun dengan energi penuh. Di kamar utama, Arman berbaring di kasur tua yang sudah diganti sprei baru. Ia merasa sedikit tidak nyaman dengan suara lantai kayu yang berderit setiap kali ia bergerak. Namun, rasa lelah membuat matanya cepat terpejam. Ia tertidur pulas dalam keheningan malam yang pekat. Tepat di tengah malam, Arman terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara itu pelan, berirama teratur, seolah-olah seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Ia mencoba berpikir logis, mungkin kayu tua di lantai atas mengerut karena suhu malam yang dingin. Ia menutup matanya lagi, berusaha untuk tidak memikirkannya. Namun, suara itu tidak berhenti. Langkah kaki itu semakin jelas, bergerak dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Sesekali terdengar derit kayu yang lebih keras, seperti seseorang yang sengaja menginjaknya dengan kasar. Arman membuka matanya, menatap langit-langit kamar dengan tatapan bingung. Ia yakin tidak ada siapapun di lantai atas. Rumah ini hanya dihuni olehnya. Hening sejenak. Suara langkah kaki itu berhenti, namun Arman masih merasa gelisah. Ia mulai berpikir mungkin hewan kecil seperti tikus atau kucing liar masuk ke dalam rumah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan alasan itu, meski nalurinya berkata sebaliknya. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan suara itu, terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Arman menarik selimutnya lebih rapat, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menguasai pikirannya. Baru saja ia hendak memejamkan mata, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih berat, dan bergerak mendekati tangga yang menghubungkan lantai atas dan lantai bawah. Suara itu berhenti tepat di puncak tangga. Arman menahan napas. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di sana, memandang ke arah kamarnya. Suasana di dalam rumah menjadi sangat sunyi, begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Lalu, suara langkah kaki itu terdengar lagi, menuruni tangga perlahan-lahan, satu persatu. Suara kayu berderit setiap kali langkah itu menapak. Arman masih tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia merasa sesuatu sedang menuju ke arahnya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Arman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti hembusan angin yang datang dari celah pintu. Ia ingin bangun, ingin memeriksa apa yang ada di balik pintu itu, tapi tubuhnya terlalu kaku untuk digerakkan. Ia hanya bisa terbaring diam dengan jantung berdegup kencang. Suasana kembali sunyi. Tidak ada suara apapun selain deru napas Arman yang mulai tidak teratur. Ia menatap pintu kamar dengan penuh waspada, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Setelah beberapa saat, ketegangan di tubuhnya mulai mengendur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasinya saja. Namun, saat ia hendak memejamkan mata, pintu kamarnya bergerak pelan. Engsel tua berderit pelan, membuat pintu terbuka sedikit lebih lebar. Dari celah pintu, terlihat bayangan hitam melintas cepat. Begitu cepat hingga Arman tidak sempat melihat dengan jelas apa itu.
Ia hanya merasakan hawa dingin yang semakin kuat menusuk kulitnya. Jantung Arman berdetak semakin kencang. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia tidak tahu apa yang barusan dilihatnya, tapi ia yakin itu bukanlah bayangan biasa. Hawa dingin itu masih terasa, seolah-olah sesuatu berdiri di balik pintu, memperhatikannya dalam diam. Malam itu terasa sangat panjang. Arman tidak bisa memejamkan mata lagi. Ia hanya bisa terbaring kaku di tempat tidur, menatap pintu yang masih terbuka sedikit. Bayangan hitam itu tidak muncul lagi, tapi perasaan diawasi tidak pernah hilang. Ia menyadari satu hal yang pasti, rumah ini tidak sepi seperti yang ia bayangkan. Pagi itu, Arman bangun dengan perasaan lelah. Ia nyaris tidak tidur semalaman karena rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang dialaminya hanyalah imajinasi akibat kelelahan pindahan. Namun, saat melangkah keluar kamar, ia dikejutkan oleh sesuatu yang aneh di dinding koridor. Di dinding yang sebelumnya bersih dan berdebu, kini terdapat coretan-coretan aneh. Garis-garis tak beraturan yang tampak seperti goresan kuku memenuhi sebagian besar dinding. Beberapa coretan terlihat dalam dan tajam, seolah-olah sesuatu dengan kekuatan besar mencakar tembok itu. Arman merasakan bulu kuduknya meremang saat menyentuh salah satu goresan. Ket temboknya terkelupas dan debu putih jatuh ke lantai. Ia mencoba mengingat apakah semalam coretan itu sudah ada saat ia pindah. Namun, ia yakin dinding itu bersih ketika ia pertama kali masuk ke rumah ini. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan yang tidak masuk akal, tapi ia berusaha berpikir logis. Mungkin dinding itu sudah rusak karena usia dan lembab, sehingga catnya mengelupas sendiri. Namun, semakin ia memperhatikan coretan itu, semakin jelas bahwa bentuknya terlalu rapi dan beraturan. Seperti pola yang dibuat dengan sengaja. Garis-garis itu saling bersilangan dan membentuk pola aneh yang tidak bisa ia pahami. Ia merasa sedang melihat sesuatu yang bukan buatan manusia. Arman mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan memutuskan untuk membersihkannya. Ia mengambil kuas dan cat dari gudang untuk menutup coretan tersebut. Sambil mengayunkan kuas, ia merasa seperti sedang menutupi sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain. Namun, ia tetap melanjutkan pengecatan hingga semua coretan itu tertutup rapat. Setelah selesai, Arman merasa sedikit lega. Dinding itu kini kembali bersih dan terlihat normal. Ia mencoba menghilangkan perasaan aneh yang masih menghantuinya. Mungkin ini hanya efek sugesti setelah malam yang tidak menyenangkan. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan lain, berharap perasaan takut itu segera hilang. Namun, saat malam tiba, hal yang lebih aneh terjadi. Arman kembali ke koridor dan melihat dinding yang sudah dicat ulang itu. Matanya membelalak ketika melihat coretan-coretan yang sudah ditutupinya muncul kembali. Kali ini lebih jelas dan lebih banyak. Polanya lebih rumit, membentuk lingkaran-lingkaran tak beraturan yang saling terhubung. Bukan hanya itu, di tengah-tengah lingkaran terdapat gambar menyerupai wajah. Wajah dengan ekspresi kesakitan dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Arman mundur dengan napas tersengal. Gambar itu terlihat begitu nyata, seolah-olah wajah itu terperangkap di dalam tembok dan berusaha keluar. Arman merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di rumah ini. Coretan itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Ia merasa seakan-akan rumah ini hidup dan sedang bermain-main dengannya. Dengan tubuh gemetar, Arman mencoba menyentuh wajah di dinding itu. Tangannya menyentuh permukaan kasar tembok, tapi ia merasa dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah ada sesuatu di balik tembok yang menyerap kehangatan dari tubuhnya. Ia segera menarik tangannya dan mundur selangkah. Coretan-coretan itu tampak bergerak pelan, seperti urat-urat halus yang merambat keluar dari wajah menyeramkan itu. Arman tidak sanggup lagi melihatnya.
Ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar ketakutan, matanya terpejam erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, di balik pintu kamar yang terkunci, suara berderak mulai terdengar. Suara kuku panjang yang menggaruk dinding dengan pelan namun pasti. Suara itu terus berlanjut, seolah-olah sesuatu sedang mencoba masuk ke dalam kamarnya. Arman merasa udara di dalam kamar menjadi semakin dingin. Ia tahu bahwa apapun yang membuat coretan-coretan itu, kini sedang berada sangat dekat dengannya. Pagi itu, Arman terbangun dengan tubuh lemas. Tidur yang tidak nyenyak dan perasaan takut yang membayangi pikirannya membuatnya merasa sangat lelah. Ia berharap semua kejadian aneh kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun saat melangkah keluar kamar, coretan-coretan di dinding koridor itu masih ada di sana. Bahkan, terlihat lebih gelap dan lebih jelas dari sebelumnya. Arman berusaha mengabaikannya dan langsung menuju kamar mandi. Ia berdiri di depan wastafel, membasuh wajahnya dengan air dingin agar pikirannya kembali jernih. Namun, saat mengangkat wajah, pandangannya tertuju pada cermin di atas wastafel. Cermin itu retak, membentuk pola tak beraturan yang aneh. Retakan itu terlihat baru, seolah-olah ada yang menghantam cermin dengan keras. Pecahannya menyebar dari satu titik pusat, membentuk garis-garis tajam seperti sarang laba-laba. Arman menatap bayangannya yang terpantul di cermin retak itu. Wajahnya terlihat pucat dan matanya cekung, efek dari malam tanpa tidur yang penuh kecemasan. Namun, ada yang aneh. Bayangan di cermin itu tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Saat ia menyeka sisa air di pipinya, bayangan di cermin menatapnya dengan tatapan kosong, tidak bergerak sama sekali. Arman merasa jantungnya berdetak kencang. Ia mengerjapkan mata, mencoba memastikan apakah yang dilihatnya hanyalah ilusi. Bayangan itu mulai bergerak, tapi bukan mengikuti gerakannya. Perlahan, bibir bayangan itu menyeringai dengan ekspresi menyeramkan yang tidak bisa Arman tirukan. Mata bayangan itu tampak kosong, hitam pekat tanpa cahaya kehidupan. Seringai itu semakin lebar, menampilkan gigi-gigi tajam yang tidak mungkin dimiliki manusia. Arman terhuyung mundur, hampir terjatuh saat punggungnya menabrak dinding. Cermin itu bergetar pelan, retakannya semakin melebar. Dari celah retakan, muncul tetesan cairan hitam pekat yang menetes ke wastafel. Cairan itu kental dan berbau busuk, seperti darah yang membusuk. Arman tidak sanggup lagi berdiri di sana. Ia berlari keluar dari kamar mandi dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Bayangan di cermin itu bukan dirinya, bukan pantulan manusia. Ia merasa seperti melihat sesuatu yang berasal dari dunia lain. Namun, saat ia menengok ke belakang, pintu kamar mandi perlahan tertutup sendiri. Bunyi derit engsel tua terdengar menyeramkan di tengah keheningan rumah. Arman menatap pintu itu dengan ketakutan, berharap tidak ada hal lain yang muncul dari baliknya. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir semua ini hanyalah halusinasi akibat kurang tidur. Tapi, bau busuk dari cairan hitam itu masih tercium, menguar dari dalam kamar mandi. Bau yang membuat perutnya mual dan kepalanya pusing. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa sesuatu yang mengerikan bersemayam di dalam rumah ini. Selama beberapa saat, Arman berdiri terpaku di koridor, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, suara ketukan pelan dari dalam kamar mandi mengalihkan perhatiannya. Suara itu terdengar samar, seperti jari-jari panjang yang mengetuk kaca cermin dengan pelan namun ritmis. Suara itu terus berlanjut, mengetuk-ngetuk tanpa henti, semakin lama semakin cepat. Arman mundur dengan tubuh gemetar. Ia tidak sanggup membuka pintu kamar mandi itu lagi. Ia merasa sesuatu yang jahat sedang menunggu di dalam sana, sesuatu yang memanfaatkan cermin retak itu sebagai pintu masuk. Sesuatu yang ingin keluar dan menghampirinya.
Suara ketukan itu berhenti tiba-tiba. Sunyi. Namun, saat Arman berbalik untuk pergi, terdengar suara pecahan kaca yang sangat keras dari dalam kamar mandi. Cermin itu pecah berkeping-keping, mengeluarkan suara gemeretak yang menggema di seluruh rumah. Dari celah di bawah pintu, cairan hitam mulai merembes keluar, merayap perlahan di lantai koridor. Cairan itu bergerak seperti makhluk hidup, mendekati kaki Arman yang membeku ketakutan. Hawa dingin yang menusuk tulang ikut merambat bersama cairan itu, memenuhi udara di sekitarnya. Arman berlari menjauh, tidak peduli lagi dengan perasaan logis yang selama ini dipertahankannya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus keluar dari rumah ini sebelum sesuatu yang mengerikan mengejarnya. Ia tidak peduli apakah semua ini masuk akal atau tidak. Ia hanya ingin selamat dari teror yang terus menghantui sejak malam pertama ia tidur di rumah ini. Arman berusaha keras mengendalikan rasa takut yang mencekam. Setelah berhasil menjauh dari kamar mandi yang kini dipenuhi cairan hitam menjijikkan, ia mencari tempat aman untuk menenangkan diri. Ia duduk di sudut ruang tamu, tubuhnya bersandar pada dinding dingin yang terasa tidak bersahabat. Pikirannya kacau. Ia mencoba mencari penjelasan logis atas semua yang dialaminya, tapi tidak ada yang masuk akal. Coretan di dinding yang muncul dengan sendirinya, bayangan di cermin yang bergerak tanpa mengikuti gerakannya, dan cairan hitam yang merayap seperti makhluk hidup. Semua itu tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah, namun, di tengah kebingungan itu, Arman mendengar suara dari atas kepalanya. Suara langkah kaki yang sangat pelan, berjalan lambat di atas langit-langit. Suara itu seperti gerakan seseorang yang berusaha menghindari perhatian, tapi masih terdengar jelas di telinganya. Arman menengadah, memandangi plafon yang terlihat biasa saja. Tidak ada bekas retakan atau lubang yang menunjukkan keberadaan makhluk hidup di sana. Namun, suara langkah kaki itu terus terdengar, mondar-mandir di atasnya. Seperti seseorang yang sedang mengintai dari atas, jantung Arman berdetak semakin kencang. Ia tidak ingat pernah melihat akses ke loteng di rumah ini. Saat pertama kali melihat denah rumah, tidak ada tanda-tanda keberadaan loteng. Tapi jelas sekali suara langkah kaki itu datang dari sana. Dengan keberanian yang dipaksakan, Arman berdiri dan mulai mencari pintu masuk ke loteng. Ia berjalan menyusuri koridor dengan tubuh gemetar, mengamati setiap sudut dan langit-langit di atasnya. Hingga akhirnya ia menemukannya di ujung koridor, tepat di atas lemari kayu tua yang sudah berdebu. Pintu loteng itu kecil dan hampir tidak terlihat karena warnanya yang menyatu dengan plafon. Terdapat gagang besi kecil yang berkarat di tengahnya. Arman ragu-ragu, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia menarik gagang besi itu dan pintu loteng terbuka dengan suara berderit yang menyeramkan. Tangga lipat kayu turun perlahan, mengeluarkan suara berderak yang membuat Arman merinding. Dari atas, hawa dingin menyapu wajahnya, membawa bau apak dan lembab yang menusuk hidung. Ruangan di atasnya tampak gelap pekat. Tidak ada cahaya sedikit pun yang menyusup ke sana. Arman merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Namun ia tetap menaiki tangga itu. Setiap langkah terasa berat dan disertai suara kayu yang retak di bawah kakinya. Setelah mencapai puncak, ia berdiri di loteng yang sangat luas dan gelap. Debu tebal menyelimuti seluruh ruangan, membuat napasnya terasa berat. Dengan bantuan senter dari ponselnya, Arman menyinari sekeliling. Loteng itu dipenuhi barang-barang tua yang ditumpuk sembarangan. Kotak kayu berdebu, kursi goyang yang sudah rapuh, dan cermin besar yang retak di bagian tengahnya. Semua benda itu tampak ditinggalkan begitu saja selama bertahun-tahun. Namun, yang membuatnya merinding adalah jejak kaki yang terlihat jelas di atas debu tebal di lantai loteng. Jejak itu kecil dan panjang, seperti jejak kaki seorang anak kecil. Arman mengikuti jejak itu dengan senter. Matanya terbelalak saat menyadari jejak itu bergerak mengelilingi loteng, mondar-mandir tanpa arah yang jelas.
Jejak kaki itu berhenti di sudut ruangan, tepat di depan cermin besar yang retak. Arman menatap cermin itu dengan perasaan tidak nyaman. Bayangannya terlihat samar di permukaan kaca yang berdebu, namun ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bayangan kecil berdiri di sampingnya. Bayangan seorang anak kecil dengan kepala tertunduk dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Arman terdiam, tubuhnya membeku ketakutan. Bayangan anak kecil itu tidak bergerak, namun keberadaannya terasa nyata dan mengancam. Arman menoleh ke samping, berharap tidak menemukan apapun di sana. Namun, saat kepalanya bergerak, bayangan itu perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya mulut menganga lebar dengan gigi tajam yang tidak proporsional. Mulut itu bergerak tanpa suara, seolah-olah sedang berteriak dengan ekspresi kesakitan yang mengerikan. Cermin itu bergetar pelan, retakan di permukaannya semakin melebar. Arman mundur selangkah, tapi kakinya menyentuh sesuatu yang lunak dan dingin. Ia menunduk dan melihat boneka usang tergeletak di lantai. Boneka itu sudah kotor dan rusak, namun wajahnya tersenyum dengan ekspresi menyeramkan yang tidak wajar. Matanya berlubang hitam, kosong tanpa kehidupan. Tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri. Kepala plastiknya menoleh perlahan ke arah Arman dan senyumannya semakin lebar. Tanpa peringatan, suara tawa pelan terdengar dari mulut boneka itu, tawa yang terputus-putus seperti kaset rusak. Tawa yang membuat bulu kuduk Arman berdiri dan tubuhnya terasa kaku. Cermin di sudut ruangan pecah dengan suara keras. Pecahannya berhamburan, menyebar di lantai loteng yang berdebu. Dari balik cermin, terdengar suara erangan panjang yang menyayat telinga. Arman tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia berlari turun dari loteng dengan napas tersengal, hampir terjatuh saat menuruni tangga kayu yang rapuh. Pintu loteng tertutup sendiri dengan keras saat ia sampai di bawah, mengeluarkan suara yang menggema di seluruh rumah. Arman terduduk di lantai koridor, keringat dingin membasahi wajahnya. Tawa pelan dari boneka itu masih terdengar samar-samar di telinganya, seolah-olah mengikutinya hingga ke bawah. Ia menyadari bahwa apapun yang menghuni rumah ini tidak ingin ia pergi. Teror itu semakin nyata dan mengancam. Dan Arman tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari rumah ini, sebelum sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Arman tidak bisa lagi berpikir jernih. Setelah kejadian mengerikan di loteng, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Ia berlari ke arah pintu depan, berharap bisa keluar dari mimpi buruk yang tidak pernah dibayangkannya. Namun, saat sampai di ruang tamu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Pintu depan yang seharusnya ada di hadapannya kini hilang. Yang terlihat hanya dinding kosong tanpa gagang pintu atau celah apapun. Arman membeku, menatap dinding itu dengan ketakutan yang mencekik. Ia mengitari ruang tamu, mencari pintu keluar lainnya, namun setiap jendela dan pintu yang seharusnya ada di sana tidak lagi terlihat. Rumah ini berubah, seolah-olah tidak ingin melepaskannya pergi. Arman mulai panik, ia memukul dinding itu dengan keras, berharap ada jalan keluar di baliknya. Tapi dinding itu keras dan dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda bisa ditembus. Arman berlari menyusuri koridor, mencoba mencari jalan keluar lain. Namun, koridor itu terasa lebih panjang dari sebelumnya, dengan dinding-dinding yang menyempit dan langit-langit yang semakin rendah. Seakan-akan rumah ini sedang mempermainkannya, mengubah bentuknya sesuai kehendak yang tidak terlihat. Di ujung koridor, ia melihat sebuah pintu yang sebelumnya tidak pernah ada. Pintu kayu tua dengan ket yang terkelupas dan gagang besi yang berkarat. Arman ragu-ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Ia membuka pintu itu dan melangkah masuk. Di balik pintu, terdapat lorong sempit yang gelap dan lembab. Lorong itu memanjang jauh tanpa ujung yang terlihat. Cahaya dari ruang koridor tidak mampu menembus kegelapan di dalamnya. Namun,
Di kejauhan terdengar suara gemerisik seperti sesuatu yang merangkak di dinding. Arman merasa bulu kuduknya berdiri, namun kakinya melangkah maju tanpa bisa dikendalikan. Ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat yang memaksanya berjalan menyusuri lorong gelap itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin dingin udara di sekitarnya. Dinding lorong terasa lembab dan berlumut, mengeluarkan bau busuk yang membuat perutnya mual. Suara gemerisik semakin jelas, disertai suara napas berat yang datang dari arah kegelapan. Arman mencoba menyinari lorong itu dengan ponselnya, namun cahaya dari senter tidak mampu menembus kegelapan pekat di depannya. Langkah kakinya semakin berat, seperti berjalan di atas lumpur tebal yang lengket. Ia merasa seperti tenggelam semakin dalam, terperangkap di dalam lorong yang tidak pernah ada dalam denah rumah ini. Kepanikan mulai merayap ke seluruh tubuhnya, membuat napasnya terasa sesak. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari balik dinding. Suara tawa anak kecil yang melengking, menggema di sepanjang lorong. Tawa itu terdengar tidak wajar, seperti tawa yang dipaksa keluar dari mulut yang tersenyum lebar secara berlebihan. Tawa yang mengerikan dan membuat tulang belakang Arman terasa dingin. Arman mempercepat langkahnya, mencoba menjauh dari suara tawa itu. Namun, semakin cepat ia berjalan, semakin panjang lorong itu terasa. Seolah-olah tidak ada ujungnya, tidak ada jalan kembali. Di belakangnya, suara tawa itu semakin keras dan terdengar semakin dekat. Kemudian, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sesosok bayangan kecil berdiri diam dengan kepala tertunduk. Tubuhnya kecil seperti anak-anak, namun auranya terasa sangat mengancam. Bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Hanya wajah datar yang kosong dan pucat. Arman terhuyung mundur, namun lorong di belakangnya sudah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Bayangan itu mulai melangkah mendekat dengan gerakan aneh, seperti melayang tanpa menggerakkan kakinya. Tubuh Arman membeku ketakutan, tidak bisa bergerak. Suara napas berat terdengar semakin jelas, memenuhi seluruh lorong dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya, wajah datarnya menatap ke arah Arman meski tidak memiliki mata. Dari wajah kosong itu, perlahan muncul senyuman tipis yang merekah lebar hingga ke telinga. Senyuman yang sangat lebar dan tidak wajar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah hitam pekat. Sosok itu tersenyum lebar sambil perlahan mengangkat tangan kurusnya yang pucat dan menunjuk ke arah Arman. Lorong itu mulai bergetar, dinding-dindingnya mengeluarkan suara retakan seperti akan runtuh. Dari sela-sela dinding yang retak, cairan hitam merembes keluar, mengalir deras dan memenuhi lantai lorong. Cairan itu terasa lengket dan mengeluarkan bau busuk yang membuat Arman hampir muntah. Cairan hitam itu bergerak dengan cepat, melingkari kaki Arman dan menariknya perlahan ke bawah. Ia mencoba melawan, namun cairan itu terasa sangat kuat, mencengkeram tubuhnya hingga tidak bisa bergerak. Ia berteriak ketakutan, namun suaranya tidak pernah keluar. Sosok itu terus tersenyum lebar, matanya yang kosong menatap tanpa ekspresi. Cairan hitam semakin tinggi, menutupi tubuh Arman hingga ke leher. Ia meronta sekuat tenaga, tapi usahanya sia-sia. Cairan itu semakin pekat dan dingin, menyeretnya ke dalam kegelapan tanpa ampun. Saat kepalanya mulai tenggelam, pandangannya kabur dan suara tawa anak kecil itu terdengar sangat dekat, mengisi seluruh pikirannya dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Lalu semuanya menjadi gelap, sunyi tanpa suara. Saat Arman membuka matanya, ia terbaring di lantai koridor rumah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tidak ada lagi lorong panjang atau sosok mengerikan itu. Semua terlihat normal, namun ia tahu apa yang dialaminya bukan mimpi. Di sekelilingnya, suara tawa kecil masih terdengar samar, bergema di dinding-dinding rumah tua itu. Tawa yang menyambut kedatangannya sejak malam pertama.
tawa yang menandakan bahwa rumah ini tidak akan pernah melepaskannya. Setelah pengalaman mengerikan di lorong yang tidak pernah ada, Arman merasa tubuhnya lemas tak berdaya. Ia terduduk di lantai koridor, napasnya masih terengah-engah dan jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mengendalikan ketakutan yang mencekik, namun perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasinya tidak pernah hilang. Rumah ini semakin terasa hidup, seakan-akan dinding-dindingnya memiliki mata yang mengintai setiap gerakannya. Suara tawa kecil yang samar terdengar lagi, kali ini datang dari arah ruang tamu. Arman terdiam, mencoba memastikan bahwa itu hanya imajinasinya. Namun suara tawa itu terdengar semakin jelas dan pelan-pelan berubah menjadi bisikan yang memanggil namanya. Arman memaksa dirinya berdiri, tubuhnya gemetar saat melangkah menuju ruang tamu. Ia berharap bisa menemukan sumber suara itu dan mengakhiri teror yang dialaminya. Namun, yang ia temukan hanyalah kesunyian yang mencekam. Ruang tamu terlihat sama seperti sebelumnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Cermin besar di sudut ruangan terlihat lebih gelap dari biasanya. Permukaannya tidak memantulkan bayangan apapun meski ruangan itu cukup terang. Cermin itu berdiri diam, namun kesan mengancam terasa jelas. Arman menatap cermin itu dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu di balik permukaan kaca gelap itu yang mengamatinya dengan intens. Seakan-akan cermin itu adalah mata yang mengintai setiap gerakannya tanpa berkedip. Tanpa sadar, Arman melangkah mendekati cermin. Semakin dekat ia berdiri, semakin jelas terlihat bayangannya yang samar di permukaan kaca. Namun, bayangan itu tidak bergerak mengikuti gerakannya. Arman mengangkat tangannya, namun bayangan di cermin tetap diam, menatap lurus ke arahnya tanpa ekspresi. Jantung Arman berdetak semakin cepat. Ia mencoba mundur, namun kakinya terasa berat seolah-olah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Bayangan di cermin itu mulai tersenyum perlahan, senyuman yang lebar dan menyeramkan, tidak wajar seperti wajah manusia. Senyuman itu mereka hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki oleh bayangan. Cermin itu bergetar pelan, permukaannya beriak seperti air yang tersentuh angin. Dari dalam cermin, muncul kabut hitam yang menggulung perlahan, merayap keluar dan mengelilingi tubuh Arman. Kabut itu terasa dingin dan lengket, menyelimuti tubuhnya dengan perasaan tidak nyaman. Arman mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Matanya tetap terpaku pada bayangan di cermin yang kini bergerak maju, melangkah keluar dari permukaan kaca yang beriak. Sosok itu keluar perlahan, langkah kakinya tidak menimbulkan suara sama sekali. Tubuhnya terlihat persis seperti Arman, namun wajahnya tidak memiliki mata dan hidung, hanya mulut lebar dengan senyuman mengerikan. Sosok itu berdiri tepat di depannya, senyumannya semakin lebar hingga wajahnya terlihat seperti robek. Ia menatap Arman tanpa mata, namun pandangan kosong itu terasa menusuk hingga ke dalam jiwa. Tanpa peringatan, sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menyentuh wajah Arman dengan jari-jari panjang yang dingin seperti es. Sentuhan itu terasa dingin dan menyakitkan, seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Arman merasa wajahnya ditarik dengan paksa, seolah-olah sosok itu mencoba merenggut sesuatu dari dalam dirinya. Pandangannya kabur, kesadarannya mulai memudar saat kabut hitam semakin pekat menyelimutinya. Saat semuanya terasa gelap dan hampa, Arman mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Suara yang sangat dekat, seperti berbisik tepat di dalam kepalanya. Suara itu berkata pelan namun jelas, "Kamu sudah menjadi milik kami." Tiba-tiba, semua terasa ringan dan sunyi. Arman membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di depan cermin, sendirian di ruang tamu yang sunyi. Cermin itu terlihat normal, memantulkan bayangannya yang berdiri dengan ekspresi kosong. Namun, ada yang tidak beres. Arman merasa tubuhnya ringan dan dingin, tidak seperti biasanya. Ia mengangkat tangannya dan melihat kulitnya pucat, transparan seperti bayangan.
Jantungnya berdetak kencang saat menyadari bahwa yang dilihatnya di cermin bukan lagi dirinya, melainkan sosok yang telah mengambil tubuhnya. Di dalam cermin, sosok itu tersenyum lebar dengan wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Namun, senyuman itu terlalu lebar dan tidak wajar, seperti ekspresi boneka yang dipaksa tersenyum. Mata sosok itu kosong dan gelap, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Arman ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba menyentuh permukaan cermin, namun tangannya menembus kaca itu seperti menyentuh kabut. Ia tidak lagi berada di dunia nyata, jiwanya terperangkap di dalam cermin bersama bayangan-bayangan yang tidak pernah lepas dari rumah ini. Sosok itu berbalik dan berjalan menjauh, menggunakan tubuh Arman dengan sempurna. Langkahnya mantap, ekspresinya terlihat alami. Ia berjalan keluar dari ruang tamu dengan gerakan yang sangat familiar, persis seperti yang dilakukan Arman. Arman hanya bisa berdiri diam di balik cermin, menatap sosok itu menjauh dengan perasaan putus asa. Ia telah kehilangan tubuhnya, identitasnya, dan seluruh kehidupannya. Ia kini hanyalah bayangan di dalam cermin, terperangkap selamanya dalam dunia gelap yang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia biasa. Suara tawa pelan terdengar lagi, kali ini datang dari dalam cermin. Tawa yang menyambut kedatangannya di dunia bayangan, tawa yang tidak akan pernah berhenti mengikutinya. Arman menyadari bahwa rumah ini telah mengambil lebih dari sekadar tubuhnya. Rumah ini telah mengambil jiwanya, mengurungnya di dalam cermin yang mengintai setiap jiwa yang datang. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Arman telah menjadi bagian dari rumah ini selamanya.